Ada titik di mana lelah tidak lagi bisa disembunyikan, bukan karena ingin menyerah, tapi karena tubuh dan hati sama-sama sudah terlalu penuh. Kami sampai di fase itu, fase di mana diam tidak lagi terasa aman, dan bicara pun terasa menakutkan. Kami mulai menyadari bahwa jika terus seperti ini, sesuatu pasti akan benar-benar rusak. Bukan rumah, bukan keadaan, tapi hubungan kami sendiri. Ada jarak yang semakin terasa nyata, ada perasaan asing saat duduk bersebelahan, ada keheningan yang tidak lagi nyaman. Suatu malam, kami duduk berhadapan. Tidak ada rencana untuk bicara serius, tidak ada niat membuka luka lama, tapi entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Udara terasa berat. Tatapan kami tidak lagi bisa menghindar. Aku mulai bicara dengan suara pelan dan hati yang gemetar, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk jujur tentang lelahku, tentang rasa takutku, tentang perasaan kehilangan yang tidak pernah kuucapkan sebelumnya. Dia diam lama. Aku sempat berpikir, mungkin aku salah memilih waktu. Tapi kemudian, dia menarik napas panjang dan mulai bicara tentang tekanannya, tentang rasa gagal yang ia pendam, tentang betapa beratnya memikul semua itu sendirian. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami benar-benar saling mendengar, tidak memotong, tidak membela diri, hanya mendengar. Kami menangis, bukan karena marah, tapi karena akhirnya berani jujur. Kami sadar, selama ini kami sama-sama ingin kuat, sampai lupa bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau saling menopang. Di titik itu, kami dihadapkan pada pilihan yang sangat nyata. Bertahan berarti belajar lagi dari awal, menurunkan ego, menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, mengakui bahwa kami butuh satu sama lain lebih dari yang kami kira. Menyerah mungkin terasa lebih mudah, tidak perlu lagi berdiskusi panjang, tidak perlu lagi berjuang, tapi juga berarti kehilangan semua yang pernah kami bangun bersama. Kami tidak langsung menemukan jawaban, tidak ada keputusan besar malam itu. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa pernikahan ini masih penting bagi kami berdua, bahwa di balik semua luka dan lelah, masih ada rasa yang ingin dipertahankan. Hari-hari setelahnya tidak langsung berubah menjadi indah. Masalah belum selesai, keadaan belum membaik, tapi ada satu hal yang berbeda. Kami mulai mencoba lagi. Pelan-pelan, kami belajar bicara sebelum lelah berubah jadi amarah. Belajar meminta bantuan tanpa merasa lemah. Belajar menerima bahwa pasangan kita juga manusia yang bisa capek, bisa salah, dan bisa merasa takut. Ada hari di mana kami masih berbeda pendapat. Ada saat di mana emosi kembali naik, tapi kini kami lebih cepat sadar, lebih cepat berhenti, lebih cepat saling mengingatkan bahwa kami berada di sisi yang sama. Kami mulai mengerti bahwa bertahan bukan berarti menutup mata pada masalah, tapi berani menghadapinya bersama. Bahwa menyerah bukan selalu soal pergi, tapi juga bisa terjadi saat kita berhenti berusaha. Pernikahan kami belum sempurna, bahkan mungkin masih jauh dari kata ideal, tapi kini
Kami tahu, cinta bukan hanya soal perasaan hangat di awal, melainkan keputusan yang diambil berulang kali, terutama saat keadaan tidak ramah. Kadang aku masih takut ujian lain akan datang. Takut kami kembali ke titik gelap itu, tapi kini aku tahu, ketakutan itu bisa dibicarakan, tidak harus dipendam sendirian. Kami tidak tahu bagaimana akhir cerita ini nanti. Tidak ada jaminan semuanya akan selalu baik-baik saja. Tapi satu hal yang kami yakini, kami tidak ingin berhenti di tengah jalan hanya karena lelah. Tak pernah terbayang pernikahan akan diuji seberat ini. Tapi dari semua yang kami lalui, kami belajar satu hal penting. Bertahan bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang memilih bangkit bersama. Setiap kali keadaan mencoba memisahkan kami, dan sampai hari ini kami masih di sini, masih belajar, masih berjuang, masih memilih satu sama lain, meski jalannya tidak selalu mudah. Perjalanan ini belum berakhir, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Pernikahan bukan tentang akhir yang sempurna, tapi tentang pilihan yang terus diambil setiap hari. Ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, ada lelah yang masih tersisa, tapi juga ada harapan yang tetap kami jaga. Kami belajar bahwa cinta tidak selalu berbentuk tawa dan kebahagiaan. Kadang ia hadir sebagai kesabaran, keikhlasan, dan keputusan untuk tetap tinggal. Tak pernah terbayang pernikahan kami diuji seberat ini. Namun, di tengah semua itu, kami masih memilih berjalan bersama. Satu langkah kecil demi satu langkah berikutnya.